Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang kesempatan kedua. Mari dengarkan renungan harian dari Bread of Life yang terambil dari kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Kisah Yunus adalah kisah yang tertulis di Alkitab tentang bagaimana seseorang yang awalnya mengenal Tuhan, mengenal suara Tuhan, tetapi lari dari panggilannya. Tuhan tangkap dia dan Tuhan tidak pernah menyerah pada Yunus. Meskipun ia pernah mengingkari panggilan, melarikan diri, dan bahkan gagal untuk taat kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Firman Tuhan, pesan Tuhan, perintah Tuhan tetap sama untuk dia pergi ke Niniwe. Namun kali ini respons Yunus berbeda. Ia bangkit dan pergi sesuai dengan firman Tuhan ke kota yang sangat besar untuk memberitakan tentang pertobatan. Ketaatan yang lahir dari sebuah proses seringkali lebih dalam maknanya daripada ketaatan yang lahir dari keterpaksaan. Yunus belajar bahwa melawan Tuhan hanya membawa badai, kehancuran, kegagalan. Tetapi taat akan firman Tuhan, pesan Tuhan membawa pemulihan. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana kita mengetahui kehendak Allah atau suara Tuhan? Bila seorang Kristen ingin mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya dan pesan Tuhan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biarlah peka dengan keadaan sekitar, di mana Tuhan memimpin kita untuk memperhatikan keadaan sekitar. Dan hal yang kedua, Allah tetap akan memberikan pimpinannya melalui Roh Kudus-Nya di dalam batin kita. Perasaan dalam batin akan pimpinan dan suara Roh Kudus ini sangat penting. Dan yang ketiga, tentunya Tuhan tidak hanya memperlihatkan keadaan sekitar dan bersuara di batin kita, tetapi juga Dia akan mewahyukan firman-Nya, ayat dari Alkitab, untuk membuat kita tahu bahwa semua hal ini berjalan selaras dan kita meyakini inilah suara Tuhan. Kalau kita mengabaikan satu di antara yang lain, maka kita kurang tepat untuk mengikuti perintah Tuhan. Tetapi pada waktu kita mentaatinya dan peka terhadap semuanya, kita akan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang memberi kesempatan yang kedua, second chance. Mungkin kita pernah kalah, pernah gagal, pernah jatuh atau menjauh dari panggilannya. Namun selama kita mau mendengar suaranya kembali dan bangkit dalam ketaatan, rencana Tuhan tetap dapat digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kembali Engkau memberikan kesempatan kedua agar kami kembali kepada jalan dan rencana-Mu. Panggilan Tuhan untuk kami melayani Engkau di sepanjang hidup kami. Kalau kami hanya mementingkan keinginan hati kami dan tidak mentaati Engkau, ampuni kami. Sekarang kami menyerahkan hidup kami untuk berjalan dipimpin dan melakukan kehendak Tuhan agar Engkau disenangkan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur
untuk panggilan-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.